Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di medan perang yang dipenuhi bubuk mesiu dan asap, angin dan pasir menyapu, dan suasana menjadi suram dan sunyi. Tanah hangus dan hancur. Ada lengan dan anggota tubuh yang patah di mana-mana, dan senjata sihir yang rusak. Bumi runtuh, dan gunung-gunung serta sungai-sungai layu. Sosok berlumuran darah lumpuh ke tanah. Ketika Li Fuyu menemukannya, semua vitalitas di tubuhnya telah hilang, dan dia hanya mengandalkan kekuatan kemauan untuk mendukungnya, dan dia tidak menelan nafas terakhirnya. Kakak Fuyu, lihat, aku melakukannya. Pria itu membuka mulutnya dengan susah payah, dan suaranya terputus-putus, seperti tiupan rendah dan serak yang ditarik. Setelah mengatakan ini, pria itu menelan nafasnya. Matanya kendur, dan dia menatap kosong ke langit kelabu. Ada senyum tenang dan damai di wajahnya yang berlumuran darah. Namanya Zhong Yuqi. Seorang teman dari Kam yang sama dengan Li Fuyu. Selama tahun-tahun pertempuran di medan perang tanpa akhir, orang yang paling dia percayai adalah Li Fuyu. Yang paling saya kagumi juga Li Fuyu. Tetapi, kekuatannya tidak bagus, dan dia jarang memiliki kesempatan untuk membantu Li Fuyu. Tetapi dalam pertempuran terakhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Li Fuyu menahan kedua musuh itu. Pada saat dia meninggal di medan perang, dia tidak menyesal, juga tidak mau, sebaliknya, dia meninggal dengan senyuman seolah-olah dia telah menghancurkan hatinya. Ya, dia tidak menyesal bisa membantu Li Fuyu membunuh musuh. Saat itu, Li Fuyu menggendong tubuh Zhong Yuqi dan duduk sendirian di medan perang untuk waktu yang sangat lama. Zhong Yuqi pernah berkata bahwa setelah memasuki medan perang tanpa akhir, dia telah meninggalkan hidup dan mati di belakangnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah istri dan anak-anaknya di rumah. Zhong Yuqi juga berkata ketika dia mabuk bahwa namanya Zhong Yuqi, dan dia akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya di masa depan. Jam memiliki periode. Ada waktu. Sayang sekali dia meninggal di medan perang pada akhirnya, dan dia tidak bisa kembali untuk melihat istri dan anak-anaknya. Kejadian ini pernah membuat Li Fuyu sangat sedih, bersalah dan menyesal. Sangat disayangkan bahwa Li Fuyu juga mati di medan perang tanpa akhir pada akhirnya, dan gagal membawa Abu Zhong Yuqi kembali ke kampung halamannya. Waktu berlalu. Seorang wanita berbaju merah bernama Bao Yun telah menunggu di luar paviliun. Dia berencana untuk menguping dan mencari tahu apa asal-usul pria berpenampilan aneh dengan mata tajam dan penampilan buruk itu. Tapi yang membuatnya kesal adalah paviliun telah mengaktifkan susunan kedap suara, jadi dia tidak mendengar satu suara pun. Sampai setengah jam kemudian, gerbang paviliun terbuka, dan Zhong Xinlan berjalan keluar. "Xinlan, pria itu tidak melakukan apapun padamu, kan?" Bao Yun berseru, kekhawatirannya terlihat jelas. Zhong Xinlan tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Yun, Tao Xie dan keluargaku memiliki banyak koneksi, dan dia jelas bukan penjahat. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi." Setelah jeda, dia berkata juga, "Di jalan berikutnya, Tao Xie akan pergi ke kuil Yunji bersama kami, dan saya telah mengatur tempat peristirahatan untuknya." Bao Yun membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Zhong Xinlan mencoba membujuknya, "Itu saja, itu kesepakatannya." Saat dia mengatakan itu, dia membawa Sui bersamanya untuk mengatur akomodasi untuk Sui. Sampai Sui diatur dengan benar, Bao Yun dengan tidak sabar memanggil Zhong Xinlan ke samping dan melakukan percakapan pribadi. "Xinlan, apa asal-usul pria itu? Kamu tidak boleh tertipu, tanpa alasan. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki hubungan dengan keluargamu muncul?" Bao Yun berderak dan banyak bicara. Zhong Xinlan menggosok ujung alisnya, dan hanya berkata, "Saudari Yun, jangan mencampuri masalah ini, percayalah padaku sekali saja, oke?" Bao Yun menghela nafas dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu." Zhong Xinlan tiba-tiba tertawa, dan mengobrol dengan Bao Yun tentang hal lain. Faktanya, Zhong Xinlan tidak tahu asal-usul Yemu. Ketika berbicara dengan pihak lain sebelumnya, pihak lain tutup mulut dan hanya mengatakan bahwa identitasnya sangat istimewa dan tidak boleh diungkapkan.
Awalnya, ada banyak keraguan tentang tanggapan seperti itu. Tetapi ketika Yemu berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan klan Zhong mereka, Zhong Xinlan sangat yakin bahwa Yemu tidak berbohong. Pihak lain tidak hanya mahir dalam rahasia warisan klan mereka, tetapi bahkan menguasai banyak warisan Dao klan mereka yang telah lama hilang. Semua ini mengejutkan Zhong Xinlan dan meyakinkannya bahwa pihak lain benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan klan Zhong mereka. Selain itu, Yemu telah berjanji bahwa di jalan berikutnya, dia akan melewati jalan yang hilang itu satu per satu. Zhong Xinlan secara alami sangat menantikan hal ini, dan bahkan tidak bertanya lagi tentang latar belakang Yemu. Mulai hari ini, Su Yi tetap berada di kapal. Selain berlatih, itu adalah menyendiri dengan Zhong Xinlan dan mengajarinya warisan Dao. Harus dikatakan bahwa Zhong Xinlan layak menjadi dewi tak tertandingi nomor satu di benua Vulkan Selatan saat ini. Dia tidak hanya hebat dalam musik dan melukis, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Bahkan penampilannya bisa dibilang anggun dan anggun, murni dan cerah. Kecantikan seperti itu secara alami akan menarik banyak pengagum dan pelamar. Saat mengobrol, Su Yi telah mengetahui bahwa Zhong Xinlan memang keturunan dari garis keturunan Zhong Yuqi, tetapi perbedaan generasinya terlalu banyak. Zhong Xinlan dihormati sebagai leluhur Zhong Yuqi. Dalam hati Su Yi, dia sudah menganggap Zhong Xinlan sebagai keturunan teman baiknya, dan karena kematian Zhong Yuqi, Su Yi merasa menyesal dan berutang, jadi dia tidak berusaha keras untuk mengajar Zhong Xinlan untuk berlatih. Semua ini dilihat oleh Bao Yun. Dia sangat khawatir setiap hari saat melihat Su Yi dan Zhong Xinlan tinggal di paviliun bersama. Saya khawatir Su Yi akan melakukan sesuatu pada Zhong Xinlan. Yang paling mengganggunya adalah Zhong Xinlan tidak dapat dibujuk tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini seperti mabuk dengan sup ekstasi. Dia benar-benar mengabaikan pengingat dan peringatannya. Beberapa hari berlalu. Barat jauh. Di padang salju yang sepi dan sepi, langit diselimuti awan gelap dan tebal sepanjang tahun. Angin dingin seperti pisau melolong, menggulung salju tebal. Sepintas, ribuan mil es, ribuan mil salju, dunia adalah hamparan putih yang luas. Tanah di ujung barat benua Vulkan Selatan ini adalah situs kuil Yunji di padang salju yang luas, kuil kuno dan kuil Buddha dibangun di mana-mana. Sebagian besar praktisi yang tersebar di tempat yang pahit dan dingin ini adalah orang-orang yang makan makanan vegetarian dan melafalkan Buddha. Termasuk genus iblis, ada banyak murid agama Buddha dan Tao. Setelah tiba di Far West, ada tim yang bergegas ke kuil Yunji di sepanjang jalan. Atau pergi sendiri. Atau dalam kelompok kecil. Mereka datang dari seluruh dunia, dan mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dharma Pemberantasan Jahat. Kota kuno Tianbing. Kota raksasa kuno yang terletak di ujung barat juga merupakan kota terbesar dan paling makmur di padang salju ini. Mulai dari kota ini, Anda bisa tiba di kuil Yunji dalam waktu 1 jam. Su Yi dan rombongannya datang ke kota kuno Tianbing pada malam hari dan memutuskan untuk beristirahat di sini. Besok, konferensi Dharma Sier yang telah menarik perhatian seluruh dunia di Nanhuo Shenzhou, akan dimulai di Gunung Hantan, kuil Yunji. Di kota, di halaman kuno yang megah, sebuah pesta sedang diadakan. Mereka yang berpartisipasi dalam pesta itu semuanya adalah sosok anak dewa dari berbagai garis keturunan Dao di benua Vulkan Selatan. Beberapa dari mereka dapat disebut keberadaan tiada taraf. Dapat dikatakan bahwa bintang-bintang bersinar terang. Zhong Xinlan juga diundang, dan membawa Su Yi dan Bao Yun untuk bergabung. Saat malam tiba, halaman dihiasi dengan lampu dan hiasan, dan jamuan makan penuh dengan sosok romantis dan putri surga yang bangga. Tuan rumahnya adalah pemimpin generasi muda kuil Yunji, yang nama dharmanya adalah Zheng Yun. Dikatakan bahwa pada pertemuan Dharma besok, kuil Yunji akan mengumumkan Zheng Yun sebagai murid baru dan mengadakan upacara akbar untuknya. Perjamuan berlangsung sangat meriah. Su Yi duduk di sana minum sendirian. Tujuan kunjungannya ke sini adalah untuk menanyakan tentang berita terkait konferensi Dharma besok. Dan berita tentang tokoh-tokoh setingkat dewa yang berpartisipasi dalam perjamuan ini tidak diragukan lagi adalah yang paling banyak mendapat informasi. Segera, dia mendengar beberapa berita berharga.
Pada konferensi Dharma besok, Kuil Yunji akan mengumumkan peristiwa besar yang dapat mengubah struktur kekuatan benua vulkan selatan. Dan peristiwa besar ini diduga berasal dari instruksi si Tian Lingshan. Selain itu, pada konferensi Xie Dharma, Fazen, guru kepala Kuil Yunji, Moye, biksu Skywalking, Huijin, penatua tertinggi, dan orang tua lainnya semuanya akan muncul. Untuk pertama kalinya, tokoh Buddha setingkat dewa yang menginjakkan kaki di alam keabadian ini memilih untuk tampil bersama, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa upacara pelepasan kali ini luar biasa. Sambil minum, Su Yi membalikkan telapak tangannya, dan jimat rahasia yang diukir dengan totem unicorn muncul. Qi Wei lah yang mengirim surat rahasia baru. Hal-hal di pihakku telah diselesaikan, kamu harus lebih berhati-hati di pihakmu. Su Yi menyimpan jimat rahasia itu dengan tenang dan meminum segelas anggur. Di perjamuan di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara berisik. Su Yi mendongak, dan melihat seorang pria jangkung dan tampan berjubah hitam, dikelilingi oleh bintang seperti bulan, datang ke Zhong Xinlan, berbicara dengannya dengan senyuman di wajahnya. Zhong Xinlan awalnya adalah dewi tak tertandingi dari benua vulkan selatan, dia tak tertandingi dalam gaya, dan menarik banyak perhatian pada perjamuan malam ini, menarik banyak dewa yang berinisiatif untuk mengobrol. Tapi saat pria jangkung berjubah hitam mendekati Zhong Xinlan, dewa-dewa lain dengan bijaksana mundur ke satu sisi. Dan pria berjubah hitam dan Zhong Xinlan juga tiba-tiba menjadi fokus perjamuan. Apakah kamu melihat itu? Itu Sun Zhangyun dari Donghua Jiange, kakak laki-laki Xinlan. Bao Yun, seorang wanita berbaju merah, datang dan duduk di samping Su Yi, dan berkata dengan iri, di antara tokoh setingkat dewa di benua vulkan selatan, Sun Zhangyun sangat luar biasa dan terkenal di seluruh dunia. Dan semua orang di dunia tahu bahwa Sun Zhangyun sedang mengejar Xinlan. Saya harus mengatakan bahwa ketika mereka bersama, mereka memang pasangan yang cocok di surga, dan orang lain akan iri. Bao Yun berkata, menoleh untuk melihat Su Yi di sampingnya, aku tidak mencoba membujukmu untuk meninggalkan Xinlan, aku juga tidak bermaksud menjadi penjahat ini, tetapi kamu juga telah melihatnya dengan Sun Zhangyun di sekitar, jika kamu mau. Untuk bersama Xinlan, kamu pasti akan menghadapi masalah yang tidak terduga. Su Yi kaget, tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tahu bahwa Bao Yun telah salah paham. Mengesampingkan Sun Zhangyun, tokoh-tokoh setingkat dewa yang hadir di sini berasal dari latar belakang surga, sangat berbakat, atau memiliki kecakapan tempur yang mengejutkan. Di antara mereka, ada banyak orang yang mencintai Xinlan seperti halnya Sun Zhangyun. Bao Yun memandang Su Yi dengan mata yang rumit, bagaimana denganmu, apa yang kamu bandingkan dengan dewa-dewa itu? Jangan salah paham, aku tidak memfitnahmu, dan aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Aku hanya ingin mengatakan, jika aku jadi kamu, aku pasti akan pergi dengan sukarela, agar tidak mempermalukan diriku sendiri dan diserang sebagai saingan cinta. Dia menghela nafas lama, Yemu, kebenarannya keras, jarak antara kamu dan Xinlan terlalu besar, dan jarak antara kamu dan putra dewa itu terlalu besar. Jarak ini jauh di luar kemampuanmu untuk berubah, tapi jangan-jangan terobsesi dengan itu lagi. Su Yi kehilangan kata-kata setelah mendengarkannya, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Su Yi tahu bahwa kata-kata Bao Yun datang dari lubuk hatinya, tanpa niat jahat. Belum lagi mendominasi. Mungkin, seperti yang dikatakan Bao Yun, dia baru saja mengungkapkan kenyataan dan kesenjangannya. Kamu benar, kesenjangan antara aku dan mereka memang terlalu besar. Su Yi menyesap anggur. Di matanya, yang disebut anak dewa ini tidak cukup lama. Melihat penampilan para putra dewa tersebut di jamuan makan kali ini, tidak ada bedanya dengan menonton sekelompok anak bermain permainan rumahan. Ekspresi Bao Yun melembut, dan berkata baguslah kalau kamu mengerti, dan jangan terlalu sedih. Hanya dengan mengenali kenyataan kamu bisa memperbaiki mentalitas dan posisimu, dan kamu tidak akan direpotkan dengan sia-sia. Tidak diragukan lagi, dia salah mengerti kata-kata Su Yi. Su Yi tersenyum dan tidak menjelaskan lagi. Pada levelnya, sama sekali tidak perlu memperjuangkan benar atau salah dalam masalah semacam ini. Kenapa kamu tidak berbicara lagi, apakah yang baru saja aku katakan menyakitimu?
Baoyun tercengang, aku sudah menahan diri, aku khawatir beberapa kata akan melukai harga dirimu, jadi jangan terlalu memikirkannya. Suyi menghela nafas, aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Baoyun melengkungkan bibirnya dan berkata, jika bukan demi bepergian bersama, aku tidak akan repot-repot memberitahumu hal-hal ini. Melihat Suyi tidak berbicara, dia ragu sejenak, dan berkata lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda satu hal, sehingga Anda dapat sepenuhnya menyerah, sehingga Anda tidak perlu mengambil risiko pada Xinlan. Suyi terkejut ada apa? Belum lama ini, Sun Zangyun membuat pernyataan bahwa dia akan segera melamar klan di belakang Siang Xinlan. Pada saat itu, tetua Sun Zangyun, serta orang-orang penting dari Donghua Jiange, semuanya akan hadir sebagai saksi pernikahan ini. Baoyun berkata melalui transmisi suara, pada saat itu, bahkan jika Xinlan menolak untuk setuju, dia pasti tidak akan bisa melanggar perintah klan, dan hanya bisa menerimanya. Suyi dengan serius berkata artinya, keluarga Zong akan mengabaikan keberatan Nona Xinlan dan menyetujui pernikahan ini. Baoyun menghela nafas pelan, dan berkata meskipun keluarga Zong adalah klan kuno, kekuatan mereka telah lama menurun, dan kekuatan mereka telah menurun. Mereka telah lama bergabung dengan Paviliun Pedang Donghua. Dalam keadaan seperti itu, beraninya keluarga Zong menolak pernikahan ini. Bahkan jika Xinlan menolak untuk setuju, itu tidak akan berhasil. Ada sentuhan ketidakberdayaan dan melankolis dalam suara itu. Xinlan adalah dewi yang mempesona dan tak tertandingi, tetapi dia dibatasi oleh kelahirannya, dan dia ditakdirkan untuk berkompromi dalam masalah pernikahan. Setelah jeda, Baoyun berkata, sekarang, kamu seharusnya tahu betapa kuatnya Sun Zangyun, kan? Suyi meminum segelas anggur dan berkata, ingin mendengar yang sebenarnya. Tentu. Kekuatan dan status di matamu, bagiku, tidak lebih dari awan yang berlalu. Suyi memandang Zong Xinlan di kejauhan. Terlihat bahwa Zong Xinlan tidak ingin berbicara dengan Sun Zangyun, tetapi tidak punya pilihan selain membuat alasan. Sesaat singkat, Baoyun mencibir, merasa tidak masuk akal. Awalnya, dia mengira Yemu telah mengenali kenyataan, tetapi dia mematahkan kepalanya dan tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan begitu tidak tahu malu. Awalnya, dia sangat ingin menyindir dan mengkritik pihak lain. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri, bangkit dan pergi. Serangga musim panas tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang, dia akhirnya mengerti arti dari kalimat ini. Orang-orang seperti struktur Yemu terlalu kecil untuk masuk akal sama sekali, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, itu hanya membuang-buang kata. Suyi duduk sendirian, tenang seperti sebelumnya. Di bawah malam yang sama. Kuil Yunji. Di sebuah kuil kuno. Lampu tembaga selalu terang, dan cendana meringkuk. Semuanya telah diatur dengan baik, dan kita bisa kembali ke Lingshan setelah upacara interpretasi besok berakhir. Seorang biksu dengan wajah keras dan kulit perunggu duduk bersila di atas futon. 10 jari kedua tangan secara alami membentuk segel Vajra, dan tubuhnya seperti gunung yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan, yang berpotensi menindas langit. Biksu berjalan surgawi Moye. Kekuatan paling misterius dan rendah hati di kuil Yunji, dia adalah murid Sitian Lingshan dan keponakan Buddha Lentera. Dewa-dewa di puncak 5 perbaikan. Akhirnya, ketika saatnya menggunakan bidak catur itu, aku tidak tahu bagaimana perasaan bidat Suyi itu jika dia tahu tentang ini. Di sisi lain, di tengah kelap-kelip lampu, seorang biksu tua berbicara dengan suara serak. Dia bertubuh kurus, mengenakan jubah biksu hitam gemuk, dan memiliki wajah tua. Hui Jin. Tetua Agung Kuil Yunji. Dia juga antik tua terkuat di kuil Yunji, dengan tingkat Taoisme dari 6 dewa pemurnian guru. Pertempuran Gunung Ningkong telah membuktikan bahwa ketika bidat berada di bawah paksaan, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Nada suara Moye tenang, tapi kali ini berbeda. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para sandera yang berada di bawah kendali kita. Dia hanya bisa dipimpin oleh hidung. Hui Jin terdiam sesaat, dan berkata kamu masih harus berhati-hati. Biarkan dia melakukan persiapan penuh terlebih dahulu untuk pertempuran Gunung Ningkong, untuk membalikkan dunia dan memenangkan kemenangan besar. Aku tidak ingin hal serupa terjadi lagi.
Moye mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kali ini, Suyi ditakdirkan untuk tidak tahu apa yang akan kita lakukan, dan menurut informasi yang kita miliki, orang-orang tua yang berada di kamp yang sama dengannya memiliki belum ditanggapi. Iblis tombak Zhang Wushu telah menyelinap ke wilayah Dongsheng Shenzhou. Wan Zitian pergi ke makam pedang Tian Xiu, yang terletak di perbatasan barat daya Lingqiao Shenzhou. Orang tua lainnya bersembunyi atau melarikan diri ke tempat lain, dan tidak ada dari mereka yang datang ke benua vulkan selatan. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Suyi sama sekali tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Dan kita benar-benar bisa membuatnya lengah, dan kita tidak bisa memperbaiki dan mengubah apapun. Saat dia mengatakan itu, Moye menghela nafas lega, sekarang, mari kita tunggu si Epuja besok dipentaskan. Hui Jin terdiam sesaat, dan melafalkan kitab suci dengan samar, lalu bergumam. Semua hal tidak kekal, dan semuanya adalah penderitaan. Semua dharma tidak memiliki diri, dan kepunahan adalah kegembiraan. Moye tampaknya tersentuh oleh hatinya, dan kemudian dia melantunkan kitab suci. Bolehkah saya mengubah hati saya yang welas asih menjadi malapetaka untuk menaklukkan setan, dan melakukan murka Vajra, untuk menunjukkan kekuatan yang tak terukur, dan cahaya Buddha akan bersinar di mana-mana untuk menyelamatkan makhluk hidup. Ini sangat bagus. Pada akhirnya, dia menunjukkan keagungan mata marah King Kong. Tiba-tiba, kuil itu dipenuhi dengan suasana yang mematikan, lentera biru berkedip, altar meraung, dan patung Buddha kuno di kedua sisi aula utama bersinar terang. Samar-samar, di sekitar Moye, tampaknya ada seekor naga melingkar di sekelilingnya, dijaga oleh cahaya Brahma, dan suara Buddha melantunkan sutra tidak ada habisnya. Keesokan paginya, Kakak Hyun, ayo pergi. Di kota kuno Tianbing, Zhong Xinlan keluar dari penginapan. Xinlan, bagaimana dengan Yemu? Bao Yun terkejut dan melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Yemu. Kamu Dao You tidak bersama kami. Zhong Xinlan berkata, dan dia mengingatkan bahwa jika Anda bertemu dengannya pada pertemuan Dharma di kuil Yunji, Anda dapat memperlakukannya seperti orang asing, dan Anda tidak boleh mengenalinya. Bao Yun terkejut sesaat, dan kemudian tiba-tiba menyadari, apakah dia akhirnya menemukan jawabannya. Itu tidak buruk. Zhong Xinlan bertanya dengan curiga, Saudari Yun, apa yang kamu bicarakan? Bao Yun tersenyum dan berkata bukan apa-apa, Yemu melakukan pekerjaan dengan baik, mengetahui bahwa jarak antara dia dan kamu terlalu besar, tidak ada hasil yang baik, sangat jarang dapat mengambil inisiatif untuk melepaskan. Zhong Xinlan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudari Yun, Anda salah paham, alasan mengapa Taois Ye tidak berjalan bersama kami adalah karena dia tidak ingin kami terlibat dalam masalah. Bao Yun tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Menurutnya, apa yang dia katakan tadi malam pasti berhasil, itu sebabnya Yemu berhenti. Zhong Xinlan berhenti berbicara dan berangkat bersama Bao Yun. Kuil Yunji. Puncak Gunung Hantan. Tempat itu dipenuhi awan dan kabut, terdapat kuil Tao kuno, terdapat banyak kuil Buddha di sekitar kuil Tao, dan ada suasana sakral dan cemerlang di bawah langit. Melihat ke bawah dari puncak Gunung Hantan, Anda bisa melihat kolam air yang tertutup es dan salju. Air kolamnya terpencil dan biru, seperti sepotong zamrud yang tertanam di pegunungan, dengan udara dingin seperti asap dan kabut. Itu adalah kolam dingin paling terkenal di kuil Yunji. Dikatakan bahwa yang berkumpul di kolam adalah Jiuyin Xuansui, yang paling berawan dan dingin di dunia. Jika para dewa mendekat, mereka akan langsung dibekukan dan dibunuh di tempat. Dan konferensi Dharma untuk pemberantasan kejahatan ini, yang telah menarik perhatian seluruh dunia di benua Vulkan Selatan, akan dimulai di ashram di puncak Gunung Hantan. Ketika Zhong Xinlan dan Bao Yun tiba bersama, banyak figur telah berkumpul di sekitar dojo kuno dan besar itu. Semuanya adalah bangsawan dan jagoan dari seluruh dunia, dan jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua memiliki reputasi terkemuka di benua Vulkan Selatan. Selain itu, ada juga sekelompok tokoh setingkat anak dewa seperti Zhong Xinlan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Sun Zhangyun dari Donghua Jianghe juga ada. Ketika dia melihat Zhong Xinlan dan Bao Yun, dia segera melangkah maju untuk menyambut mereka,
dan mengatur tempat duduk untuk kedua gadis di sampingnya. Zhong Xinlan tampak agak linglung, dan terus memandangi orang-orang di sekitarnya. Namun pada akhirnya, dia juga tidak menemukan sosok Sui. Junior Xinlan, apa yang kamu lihat? Sun Zangyun bertanya sambil tersenyum. Tidak ada. Zhong Xinlan menahan pikirannya dan berhenti memikirkannya. Dia juga tidak ingin memperhatikan Sun Zangyun di sampingnya, jika memungkinkan dia lebih suka duduk di sudut daripada duduk di sebelah Sun Zangyun. Di sisi lain, Bao Yun menatap Sun Zangyun yang tampan, dan membandingkannya dengan Ye Mu di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya. Salah satunya adalah putra Dewa Donghua Jiange yang tak tertandingi. Salah satunya adalah pria yang tidak diketahui asalnya, bagaimana ini bisa dibandingkan. Waktu berlalu cepat. Hingga semua tamu hadir di dojo, dengan suara bel yang nyaring, tiba-tiba suasana menjadi hening dan hikmat. Pada saat ini, sekelompok tokoh besar dari kuil Yunji, dipimpin oleh Zhang Jiaofazen, muncul di atas platform batu giok di depan dojo. Biksu Tianxing Moye, penatua tertinggi Huijin dan banyak eksistensi tingkat dewa lainnya yang telah melangkah ke alam abadi semuanya ada di antara mereka. Barisan seperti itu membuat semua tamu yang datang untuk menonton upacara tersebut sangat menakjubkan, dan ekspresi mereka menjadi serius. Segera, di bawah naungan Zhang Jiaofazen, pertemuan siar Dharma dimulai. Hal pertama dalam pertemuan Dharma adalah mengadakan upacara promosi keturunan kuil Yunji, Zheng Yun. Upacara itu sangat khusyuk, dan di bawah kesaksian semua orang, mereka menyaksikan kelahiran putra Buddha baru dari kuil Yunji. Namun, pikiran para tamu di sini tidak ada di sini. Mereka semua menunggu, berspekulasi tentang acara seperti apa yang akan diumumkan oleh kuil Yunji yang akan mempengaruhi seluruh dunia benua Vulkan Selatan setelah membuat keributan besar dan menampilkan pertunjukan yang begitu besar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.